Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, pendengar yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita bersama untuk kita berkata bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang luar biasa. Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang ajaib. Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bisa mengatakan kepada samping kiri kita, samping kanan kita, apakah itu suami kita, apakah itu istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, atau sahabat kita yang ada di sekitar kita, katakan kepada dia, Yesusku luar biasa, Yesus kita luar biasa, Yesus kita ajaib, Yesus kita dahsyat. Haleluya. Mari semua kita berikan sorak tepuk tangan buat Yesus yang ajaib. Kita berikan sorak tepuk tangan buat Yesus yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini ya, kita jemaat GPDI Shekinah Glory mengadakan ibadah minggu secara online. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maksudnya apa? Jemaat yang dikasihi Tuhan tetap berada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, namun dalam waktu yang bersamaan dan secara serempak kita bisa memuji menyembah Tuhan bersama. Kemudian kita juga bisa mendengarkan firman Allah bersama. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang beda seperti biasanya, di mana kita berkumpul bersama-sama di gereja. Tetapi sekarang kita ada di rumah masing-masing. Tetapi hakikat ibadah yang sesungguhnya itu sebenarnya, kata firman Tuhan, di mana tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi dimanapun kita berada, saya percaya dan kita sama-sama yakin di sana Tuhan hadir. Saya percaya saudara yang ada di rumah, kita bisa menikmati kuasa firman Tuhan, kita bisa menikmati hadirat Allah, dan saya percaya kita siap untuk diberkati Tuhan. Yang sungguh-sungguh percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pegang Alkitab kita bersama atau fasilitas apapun. Apakah itu HP, apakah itu tablet, atau apapun media online yang ada di dalam diri saudara, yang saudara pegang saat ini, pegang dan angkat. Kemudian sama-sama kita katakan, haleluya, puji Tuhan. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membuka di dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, mari buka Alkitab kita bersama. Efesus pasal yang kelima, ya, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Kita baca ayat yang ke-15, 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Saya masih menunggu sejenak untuk saudara buka di dalam kitab Efesus pasal 5, mulai ayat yang ke-15. Firman Allah pada pagi hari ini, firman Allah saat ini akan berbicara tentang kekristenan yang taat, kekristenan yang bijaksana, dan kekristenan yang mengasihi. Sekali lagi tema firman Allah pada saat ini, pada pagi hari ini, yaitu Kristen yang taat, Kristen yang bijaksana, dan Kristen yang mengasihi. Haleluya, puji Tuhan. Kembali di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 mulai. Demikian firman Tuhan. Saya mengajak semua jemaat dan pendengar yang
yang dikasihi Tuhan untuk membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki kita gereja Tuhan akhir zaman ini, jemaat Tuhan akhir zaman ini, supaya kita menjadi jemaat yang taat, supaya kita menjadi jemaat yang bijaksana, jemaat yang arif, dan jemaat yang mengerti kehendak Tuhan, jemaat yang mengasihi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita tahu bahwa hari-hari ini bukan hanya di Indonesia, tetapi secara global di banyak negara sedang diperhadapkan dalam satu keadaan di mana banyak manusia mengalami kepanikan, banyak manusia mengalami ketakutan. Bangsa-bangsa pemerintah pun banyak mengalami kepanikan, bahkan ketakutan, saudara, karena serangan yang namanya COVID-19, virus corona yang sudah memakan banyak korban, dan itu sudah menjalar di ratusan negara di dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari terakhir ini, beberapa waktu yang lalu, saya dihubungi oleh beberapa rekan hamba Tuhan. Mereka bertanya, "Bro, Pak Pendeta, ini ada himbauan untuk kita tidak mengadakan ibadah bersama pada hari Minggu. Gimana kira-kira, Bro? Bagaimana kira-kira Pak Pendeta? Apakah di gereja Pak Pendeta itu ada mengadakan atau tidak?" Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini akan kita lihat dalam kebenaran firman Allah, bagaimana kita gereja Tuhan menjadi jemaat yang taat, menjadi jemaat yang bijaksana, dan menjadi jemaat yang mengasihi. Nah, saudara, baik, mari kita lihat yang pertama, menjadi jemaat yang taat. Haleluya. Sekali lagi, yang pertama, menjadi jemaat yang taat. Apa yang dimaksud dengan taat? Dan bagaimana kita mengimplementasikan taat itu? Dan kepada siapa kita mengimplementasikan ketaatan itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita lihat bahwa pemerintah, bahkan aparat keamanan, kepolisian sudah menyampaikan secara langsung, bahkan sudah disertai dengan surat tertulis, menghimbau supaya masyarakat Indonesia semuanya, tidak ada terkecuali, berbagai lapisan masyarakat semuanya, untuk bersama-sama melawan penyebaran dan penularan virus corona. Dan himbauan ini mengajak kita untuk bersama-sama melawan dan menghentikan, bersama-sama melawan, menghentikan rantai penularan virus corona. Karena ternyata jika rantai penularan virus corona tidak dihentikan bersama-sama, itu akan berdampak tidak baik buat masyarakat. Dan tentu berdampak tidak baik juga untuk kita orang Kristen, untuk kita orang percaya, kita anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita orang Kristen, bagaimana kita orang yang percaya kepada Tuhan menyikapi himbauan ini?
di mana ada semacam larangan dalam tanda petik walaupun tidak melarang, ya, untuk kita menghindari atau mengurangi waktu-waktu berada di luar rumah. Dan yang kedua, himbauan ini menghindari dari pertemuan-pertemuan yang bersifat mengumpulkan orang banyak. Nah saudara, pertemuan ibadah jelas itu melibatkan banyak orang. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita anak Tuhan menyikapi himbauan pemerintah, menyikapi himbauan aparat keamanan? Mari kita lihat dari perspektif firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat 4. Di sana dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Pemerintah adalah wakil Allah, hamba Allah untuk kebaikan kita. Himbauan untuk kita tidak mengadakan perkumpulan bersama yang secara komunal, yang melibatkan banyak orang, itu adalah himbauan untuk kebaikan kita. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, himbauan ini wajib untuk ditaati. Sebagai warga negara yang baik, wajib untuk kita menaati himbauan ini. Di dalam ayat yang kedua, Roma pasal 13 ayat yang kedua dikatakan di sana, sebab itu barang siapa melawan pemerintah yang baik, yang mengusahakan, yang menghimbau untuk kebaikan kita, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kita bisa mengerti dan memahami wujud ketaatan yang benar itu adalah kita taat kepada pemerintah yang adalah juga wakil Allah, hamba Allah untuk kebaikan kita. Himbauan ini bukan untuk sesuatu yang jahat untuk kita orang yang percaya, orang Kristen. Sekali lagi saudara, saya pribadi memang beberapa pertemuan dengan beberapa rekan hamba Tuhan, teman-teman hamba Tuhan, ada yang masih tak mau melaksanakan ibadah di hari Minggu dengan alasan apa? Kita tidak boleh takut. Ada yang malah berkata bahwa kalau kita tidak mengadakan ibadah bersama hari Minggu secara komunal, kita disebut sebagai orang-orang yang tidak beriman, yang takut, yang khawatir, yang panik dan lain sebagainya. Ada yang berkata bahwa kalau kita takut, jangan sebarkan ketakutan itu kepada jemaat dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks ini berbeda dengan tidak beriman. Konteks ini berbeda dengan takut. Mari kita lihat dalam konteks ini, kita melihat ini dari kacamata wujud ketaatan kita kepada pemerintah sebagai wakil Allah, sebagai hamba Allah yang mengusahakan kebaikan buat kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pribadi, saya ingin menyampaikan kepada jemaat Tuhan, jemaat GPDI Shekinah Glory, bahwa hari Minggu ini dan minggu ke depan kita tetap hanya akan melaksanakan ibadah online. Dan saya yakin ini tidak mengurangi hikmah untuk kita tetap menikmati persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Tidak mengurangi nilai kualitas kita menerima berkat kebenaran firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jemaat yang di rumah yang setuju katakan amin. Puji Tuhan ya. Saudara pasti diberkati Tuhan walaupun ada di rumah dan tempat masing-masing. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ya jemaat Shekinah Glory yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menaati himbauan pemerintah ini. Puji Tuhan saudara. Yang berikut saudara, beberapa hari kemarin saya juga sudah menerima melihat himbauan dari pimpinan Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia yang disampaikan langsung oleh
Ketua Umum Majelis Pusat didampingi para penasehat dan anggota Majelis Pusat yang lain, dan secara resmi sudah menyampaikan himbauan agar supaya seluruh warga Gereja Pantekosta di Indonesia untuk tidak mengadakan ibadah secara komunal atau pertemuan-pertemuan ibadah yang melibatkan kumpulan banyak orang, kumpulan orang banyak. Berarti pimpinan gereja kita juga memiliki pemahaman yang benar dalam hubungannya dengan ketaatan itu, kekristenan yang taat. Nah, saya ini gembala sidang di tempat ini, di GPDI Jemaat Shekinah Glory. Saya memiliki atasan, pimpinan saya, ada MD, ada Majelis Pusat. Ketika pimpinan saya menghimbau seperti ini, sebagai gembala dan bawaan, saya belajar untuk taat kepada pimpinan. Ibrani 13 ayat 17, di sana dikatakan, Ibrani 13 ayat 17. Mari buka bersama-sama Ibrani pasal 13 ayat 17. Haleluya, puji Tuhan. Ibrani 13 ayat 17. Demikian firman Tuhan. 2, 3, kita baca bersama-sama. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan yang menurut kehendak Allah, kekristenan yang dikehendaki oleh Allah, hidup kekristenan yang dikehendaki oleh Allah adalah hidup kekristenan yang hidupnya taat, baik kepada pemerintah yang baik dan juga kepada pemimpin-pemimpin yang baik, puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, walaupun kita ada di rumah, di tempat kita masing-masing, dimanapun warga jemaat GPDI Shekinah Glory, kuasa kasih, kuasa hadirat Allah, urapan Tuhan, berkat firman Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Saya percaya sementara saya menyampaikan firman Allah ini, di dalam doa saya, Tuhan jamah jemaat, jamah setiap yang mendengarkan firman Allah ini, walaupun secara online, tapi berkat kasih dan kuasa Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Mari katakan amin 3 kali, 2, 3. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah mari saudara, jadi yang pertama saudara adalah Kristen yang taat. Yang pertama adalah Kristen yang taat. Yang kedua adalah Kristen yang bijaksana. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua adalah Kristen yang bijaksana. Sama-sama katakan bijaksana. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka di dalam Amsal Soleman pasal 22 ayat yang ketiga. Amsal Soleman 22 ayat yang ketiga. Mari kita buka bersama dan kita akan baca bersama ayat firman Tuhan ini. Amsal 22 ayat yang ketiga. Amsal 22 ayat yang ketiga. Menjadi Kristen yang bijaksana, Kristen yang berhikmat dalam konteks kita menghadapi situasi kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Kata Efesus tadi, baiklah kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang arif. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amsal 22 ayat 3. Sudah dapat? Mari saudara buka bersama Amsal 22 ayat yang ketiga. 2, 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka,
bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus. Lalu apa? Lalu kena celaka. Jelas kata firman Tuhan di sini bahwa orang yang bijak, orang yang arif, ketika dia melihat di depannya ada malapetaka, dia melihat di depannya ada bahaya, dia melihat di depannya ada ancaman, bersembunyilah ia. Nah, selanjutnya apa? Sebaliknya, tetapi orang yang tak berpengalaman dia udah jalan terus. Tapi akhirnya apa? Akibatnya apa? Dia mengalami celaka. Nah, itu sebabnya saudara, betapa pentingnya kekristenan kita dijalani dengan hidup yang arif dan bijaksana, hidup berhikmat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita menjadi Kristen yang membabi buta. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang sembrono. Jangan kita menjadi Kristen yang hantam sana hantam sini. Akhirnya apa saudara? Kita mengalami kerugian, kita mengalami kecelakaan, kita mengalami hal yang tidak diinginkan. Ada yang berkata, kenapa kita mesti takut? Kita ini kan orang beriman, kita ini kan orang yang percaya Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Biar ada bahaya, biar ada ancaman di depan, saya percaya Tuhan tolong saya. Iya, betul, tapi konteksnya berbeda saudara. Sekarang situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara, dengan adanya ancaman penularan virus corona. Sebenarnya kalau saya coba perhatikan dan lihat situasi yang terjadi, ya, ada satu virus dalam tanda petik yang lebih berbahaya dari virus corona, itu virus ketakutan. Karena apa saudara? Kalau orang sudah pada ketakutan, justru itu pintu untuk penyakit-penyakit yang lain itu masuk. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya mari hari-hari ini kita perlu bersikap bijaksana, kita mesti berhikmat dalam menyikapi situasi dan kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita lihat saudara, Kisah pasal 9, Kisah Rasul pasal 9, Kisah Rasul pasal 9, bagaimana kita bersikap bijaksana, tidak boleh sembrono dan lain sebagainya. Kisah Rasul pasal 9 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan ya. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Paulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Ya. Kalau kita lihat saudara, peristiwa ini itu disaksikan kembali oleh Paulus ya dalam 2 Korintus 11 ayat 32 dan 33 ya. Pada waktu itu ancaman dihadapi oleh Paulus. Paulus. Orang-orang Yahudi sudah berencana untuk membunuh dia. Bahkan mereka sudah menutup pintu, mengepung kota ini untuk menangkap dan membunuh Saulus waktu itu. Saudara, ancaman sudah di depan. Tapi puji Tuhan, murid-murid yang lain bisa menyelamatkan Saulus pada waktu itu.
Jadi Saulus menyingkir, pergi dari bahaya yang sudah ada di depan dia. Saya mau tanya, apakah Saulus takut? Apakah Tuhan tidak mampu menolong Saulus pada waktu itu kalau dia berdoa? Saulus tidak takut. Tuhan bisa saja, saudara. Tetapi dalam konteks seperti ini, disinilah kita menemukan satu langkah bijaksana, arif. Udah tahu-tahu bahayanya menyingkir. Matius 2 ayat 13. Mari kita lihat Matius 2 ayat 13. Injil Matius pasal 2 ayat 13. Jemaat masih semangat ya mendengar firman Tuhan, amin. Puji Tuhan, katakan di samping kiri kanan, tetap semangat ya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Injil Matius pasal 2 ayat 13. Mari kita baca. Di sana dikatakan begini. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia, membunuh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf dan Maria, apakah mereka tidak beriman? Firman Allah berkata, saudara, bahwa di sini Tuhan sendiri, ya, dikatakan nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana. Malaikat yang suruh Yusuf dan Maria untuk menyingkir di Mesir. Kenapa? Karena Yesus pada waktu itu dia terancam untuk dibunuh oleh Herodes. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri loh yang suruh Yusuf dan Maria untuk menyingkir ke Mesir. Nah, saya mau tanya saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, apakah Allah itu kurang beriman? Apakah Allah itu takut sehingga dia mesti menyuruh Yusuf dan Maria menyingkir karena Yesus itu terancam? Tidak, saudara yang kasih dalam Tuhan. Inilah langkah bijaksana. Ketika ancaman, ketika bahaya sudah ada di depan, menyingkir. Jangan sembrono, jangan membabi buta. Yohanes 7 ayat 1. Yohanes 7 ayat 1. Saya ingin kita melihat kebenaran firman Allah agar kita paham benar, saudara. Kita mengerti benar bagaimana menjadi Kristen yang bijaksana, Kristen yang arif dan berhikmat. Yohanes pasal 7 ayat 1. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Nah, ini jelas dikatakan di sini apa? Yesus tahu terancam dia. Ada orang-orang, ada pihak-pihak tertentu yang berniat untuk membunuh dia. Pertanyaan, apakah Yesus takut, saudara? Apakah Yesus tidak beriman? Apakah Yesus pengecut? Dia Tuhan loh, saudara. Dia Allah. Tetapi firman Allah berkata di sini, saudara, Yesus menyingkir, ya. Dia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana ada orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Inilah sikap bijaksana, arif. Hari-hari ini Tuhan mau gereja, jemaat, mari kita bersikap juga bijaksana, berhikmat. Udah tahu-tahu bahaya virus corona sudah ada di depan, penularannya dengan cara seperti ini dan lain sebagainya. Kita dengan soknya, dengan bangganya, dengan sombongnya, oh saya percaya Tuhan, saya berkuasa. Saudara keliling kemana-mana, bebas berkeliaran, berkumpul banyak orang dan lain sebagainya, bersalaman, bersentuhan dan lain sebagainya. Itu tindakan konyol.
tidak bijak, tidak berhikmat. Jadilah Kristen yang bijaksana hari ini. Saya tidak ada ketakutan sedikit pun. Saya tidak ada kekhawatiran, kepanikan sedikit pun, saudara. Tapi mari, jadilah Kristen yang bijaksana hari ini. Amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Matius 10 ayat 23, saya tambahkan lagi ayat Matius 10 ayat 23. Injil Matius pasal 10 ayat 23. Apabila, sudah dapat saudara? Baik, kita baca bersama-sama ya, ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Jadi firman Allah berkata, ketika kita ada di satu tempat, kita mengalami bahaya, ya, ada aniaya yang siap kita, yang sudah ada di depan kita. Firman Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan, larilah, menyingkirlah ke kota yang lain. Saya ingin tanya, apakah Yesus mengajarkan ketakutan kepada murid-murid waktu itu? Tidak. Apakah ada sikap pengecut yang Yesus tanamkan kepada murid-murid pada waktu itu? Tidak, saudara. Disinilah maksud firman Allah, untuk kita bersikap bijaksana, arif, dan berhikmat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah tahu di hadapan kita itu ada bahaya, kemudian kita menerobos, menerjang, ya. Kalau di depan kita itu sudah ada ancaman, kemudian kita maju, itu bukan menunjukkan bahwa engkau orang beriman, tapi itu engkau sedang mencobai Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua yang mendengar firman Allah ini dengan roh hikmat dan kebijaksanaan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadilah Kristen. Jadilah anak-anak Tuhan yang bijaksana hari-hari ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang bijaksana, berhikmat. Dan engkau akan mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan hari-hari ini. Yang ketiga, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam hal bersikap bijaksana, dalam hal bersikap berhikmat di sini, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mendengar satu tayangan video dari seorang pendeta, ya, seorang pendeta besar. Dia mengatakan bahwa kalau kita tidak mengadakan ibadah hari Minggu, itu tandanya kita orang yang jauh dari Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa, ya, orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak akan kena sakit. Orang yang jauh dari Tuhanlah yang akan kena sakit. Dia mengatakan bahwa mata virus corona itu tidak akan menyentuh orang yang dekat dengan Tuhan. Mata virus corona itu tidak melihat orang yang dekat dengan Tuhan, tapi orang-orang yang jauh dari Tuhan, maka mata virus itu akan melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat saudara, firman Allah ini, hal kedekatan dengan Tuhan itu, lihatlah saudara dari kacamata yang objektif, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahlah, kalau kita mau tetap ibadah, ibadahlah hari Minggu. Tapi jangan mengatakan bahwa orang yang tidak ibadah hari Minggu, orang yang ibadah online itu adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Oke, mari kita lihat firman Tuhan.
Ayub pasal 2 ayat 7 dan 8. Ayub pasal 2 ayat 7 dan 8. Ayub. Ayub pasal 2 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Ya, coba cepat membukanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu, di tengah-tengah abu. Firman Allah berkata, firman Allah berkata, Ayub sakit. Ayub sakit. Di pasal 1 dikatakan Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah. Apakah ketika Ayub sakit lantas kemudian kita mengalami sakit lantas kemudian kita mengatakan bahwa Ayub bukan adalah orang yang jauh dari Tuhan? Apakah ketika Ayub sakit kita mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang tidak dekat dengan Tuhan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang dekat dengan Tuhan bisa juga mengalami sakit. Tentu atas seizin Tuhan. Ayub orang yang takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tapi juga dia bisa sakit tuh. Bahkan sakit yang dialami Ayub itu sangat parah sekali. Kita lihat lagi di dalam kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1, 2 Raja-Raja 20 ayat 1. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Allah. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluarganya, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Jadi firman Allah katakan Hizkia ini adalah pada waktu itu raja yang takut akan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan, tapi dia bisa sakit. Tentu atas izin Tuhan. Tentu lewat itu Allah sebenarnya ingin menyatakan kemuliaannya. Tetapi jangan kita berkata bahwa orang yang kena sakit itu adalah orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan bisa kena sakit, saudara. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan, orang yang dekat dengan Tuhan itu mengalami sakit, ada mujizat yang Tuhan lakukan di sana. Ada kemuliaan Tuhan yang siap dinyatakan. Lihat Hizkia sakit hampir mati. Dua Raja-Raja 13 ayat 14. Seorang nabi besar bernama Elisa, dia juga sakit hampir mati. Bahkan Paulus seorang rasul yang besar, kata firman Tuhan, ya. Di bagian salah satu tubuhnya mengalami satu gangguan sakit. Ya. Ada iblis yang diizinkan Tuhan untuk menggocok tubuhnya, salah satu bagian tubuhnya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu sakit, penyakit yang Tuhan izinkan ada di tubuh Paulus sebagai orang rasul yang besar. Apakah Paulus itu tidak dekat dengan Tuhan? Tidak beriman? Takut dengan apa? Dengan apa? Tidak, saudara. Tetapi yang Tuhan ingin ajarkan kita di sini, saudara, jadilah orang yang bijak dan berhikmat. Haleluya, puji Tuhan. Jadilah Kristen yang bijak dan berhikmat. Amin, puji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, ya. Jadi kalau di depan kita ada bahaya sakit, ada virus corona yang mengancam kita, ya jangan kita cari percobaan. Udah dilarang jangan bersentuhan dulu dalam waktu yang sudah ditentukan. Jangan berkumpul dulu dengan banyak orang. Hindari dulu keluar. Banyak ada di dalam rumah. Itu, saudara, ketika kita melakukan itu langkah yang bijaksana. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir dan yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita menjadi Kristen yang mengasihi.
Matius 22, Injil Matius 22 yang terakhir, yaitu menjadi Kristen yang mengasihi. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, perhatikan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Allah mengajarkan kita dengan standar yang sama, saudara. Sebagaimana kita mengasihi Allah, demikian juga kita mengasihi sesama manusia. Bukan hanya sesama orang percaya, tetapi semua orang kita mesti tunjukkan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana hubungannya dengan keadaan sekarang? Bagaimana dengan hubungannya dengan situasi yang terjadi hari-hari ini? Kadang-kadang kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi pada kenyataannya kita tidak mewujudkan kasih itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Saudara, sudah dikatakan oleh pemerintah, bahkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, bahwa ini sudah menjadi bahaya pandemi. Akhirnya sudah melibatkan semua manusia di bumi ini. Oleh sebab itu harus dilawan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dilawan bersama-sama. Jadi mari saudara, ya, kalau engkau mengasihi saudara yang ada di tempat lain, saudara mengasihi orang lain, mari kita peduli dengan orang lain. Orang yang mengasihi orang lain adalah orang yang peduli dengan orang lain. Amin, saudara. Peduli dengan orang lain, peduli dengan orang di sekitar kita. Saudara, kesalehan secara pribadi itu mesti diimbangi dengan kesalehan secara sosial. Kita tidak hanya hidup sendiri di dunia. Ada teman, ada saudara, ada tetangga, ada masyarakat di sekitar kita. Wujud kita mengasihi mereka, tunjukkan kepedulian. Sama-sama dong kita, saudara, berantas melawan itu penularan virus corona. Dengan cara apa? Kurangi keluar dari rumah. Dan kemudian hindari pertemuan-pertemuan banyak orang dalam waktu yang sudah diatur oleh pemerintah, oleh pimpinan dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara, mari tunjukkan sikap mengasihi kita dengan sikap peduli kepada orang lain. Bagaimana misalnya sekarang sudah ada himbauan untuk kita tidak mengadakan pertemuan-pertemuan dalam banyak orang, melibatkan banyak orang. Sementara tetangga kita, apalagi di tempat kita ini, lingkungan banyak yang muslim. Kalau mereka lihat, loh kok ini gereja ini udah dihimbau untuk tidak ada pertemuan banyak orang, tapi kok masih mengadakan, sementara mereka masjid dan apa sudah tidak mengadakan pertemuan secara komunal, kok kita masih? Dengan sendirinya kita sudah apa? Jadi sandungan kepada mereka. Otomatis mereka akan menjauh dari kita dengan sikap yang kita tunjukkan seperti ini. Haleluya, puji Tuhan. Jadilah Kristen yang mengasihi hari-hari ini dengan tunjukkan kepedulian kepada orang lain. Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Amin, saudara. Kalau engkau mengasihi mereka, pedulilah sama mereka. Mari hari-hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, pendengar yang dikasihi Tuhan, kita semua jadilah Kristen yang taat. Jadilah Kristen yang bijaksana, arif, berhikmat. Dan yang ketiga, jadilah Kristen yang mengasihi. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Percaya kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menjamah kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat firman Tuhan sudah kami sampaikan. Biarlah itu boleh menjadi berkat buat kami semua. Setiap telinga yang mendengar, pikiran yang terbuka, hati yang terbuka, diberkati oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, sehingga kami didapati sebagai Kristen yang bijaksana, yang berjalan menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.
Tuhan memberkati.